Bab 1054 Kaisar Doyu. Sander Ye dan penguasa Qi saling berpandangan. Dan mereka berdua berbalik untuk melihat. Tidak jauh dari situ. Pintunya tertutup dan tidak ada gerakan. Sander Ye mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah beberapa saat, ular-ular itu menghilang ke padang pasir. Penguasa Qi tiba-tiba berdiri dan berjalan perlahan ke pintu batu. Dia melihat tanda di pintu batu. Dan setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan ada kata-kata di bawah tanda itu. Melihat pemandangan ini, mata penguasa Qi tiba-tiba berkilat kaget. Sander Ye juga menghampiri. Apakah kamu tahu kata-kata ini? Penguasa Qi tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Ini adalah teks kuno beragam. Sander Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang terekam di dalamnya? Penguasa Qi berkata, metode latihan kuno. Berhubungan dengan waktu. Saat dia berbicara, dia berkata dengan penuh semangat. Ini benar-benar berhubungan dengan Kaisar Doyu. Sander Ye melihat ke pintu batu dan berkata, bagaimana cara masuk? Penguasa Qi menoleh ke arah Sander Ye dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tidak tertarik dengan metode latihan ini? Sander Ye menggelengkan kepalanya. Tidak tertarik. Penguasa Qi sedikit terkejut. Kenapa? Ini adalah metode kultivasi zaman kuno yang dapat memasuki garis waktu alam semesta lain. Kalau kamu benar-benar berhasil dan ingin menghancurkan peradaban kosmik di masa depan, itu seharusnya tidak terlalu mudah. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku hanya ingin berlatih ilmu pedang dengan baik sekarang. Penguasa Oi berpikir sejenak, lalu mengangguk. Benak kamu menggigit lebih banyak daripada yang bisa kamu kunyah. Kamu membuat pilihan yang tepat. Sander Ye melihat ke pintu batu. Bagaimana cara kita masuk? Penguasa Qi berjalan ke pintu batu dan meletakkan tangan sketsa di pintu batu itu sebelum dia mengerahkan tenaga apapun. Pintu batu itu otomatis terbuka perlahan ke kedua sisi. Sander Ye melirik penguasa Qi dan tidak berkata apa-apa. Penguasa Qi tersenyum dan berkata, ayo masuk. Sander Ye mengangguk. Keduanya berjalan ke pintu batu. Saat mereka memasuki pintu batu itu tiba-tiba tertutup. Sander Ye mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat ke arah penguasa Qi. Tapi ekspresi penguasa Qi setenang air. Penguasa Qi tersenyum dan berkata, sekarang sudah datang. Mari kita berdamai. Sander Ye mengangguk dan melihat ke atas. Di ujung pandangannya, ada sebuah gunung yang tinggi. Di puncak gunung yang tinggi, berdiri aula kuno dan gedung-gedung tinggi. Penguasa Qi tiba-tiba berkata, Sekte Void dulunya adalah Sekte Kaisar Doyu. Sander Ye melihat sekeliling, lalu berkata, apakah Kaisar Doyu ini masih hidup? Penguasa Qi menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Hanya ada sedikit catatan tentang dia. Aku hanya tahu bahwa setelah dia mengintegrasikan semua garis waktu, dia menghilang sepenuhnya. Selama bertahun-tahun, 3 peradaban terus-menerus menjelajahi reruntuhan dan alam rahasia di mana dia tinggal. Selain menginginkan warisannya, juga ingin melihat apakah dia masih hidup atau sudah mati. Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Ye, tersenyum dan berkata, ayo jalan. Sander Ye mengangguk. Keduanya berjalan menuju puncak gunung. Seluruh reruntuhan rahasia sangat sunyi saat ini. Dan kamu bisa mendengar suara tetesan jarum. Sander Ye melihat sekeliling dan sangat waspada. Keheningan tempat ini sungguh tidak biasa. Jadi dia harus lebih berhati-hati. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di gerbang gunung. Gerbang gunung ini sangat mengesankan. Tingginya hampir 100 kaki. 2 pilar batu berdiri tidak jauh seperti Optimus Primus, memberikan kesan penuh penindasan. Sander Ye hendak berjalan menuju gerbang gunung. Tapi saat ini, penguasa Qi tiba-tiba menariknya. Sander Ye memandang penguasa Qi, yang sedang menatap gerbang gunung tidak jauh dari situ. Lihat pilar batunya. Sander Ye menoleh untuk melihat pilar batu dan melihat monster tampak ganas terlukis di masing-masing 2 pilar batu. Monster itu memiliki kepala naga dan tubuh manusia, dengan wajah ganas dan ingin memilih orang untuk dimakan. Ekspresi penguasa Qi agak serius. Binatang berkepala naga itu dibesarkan oleh Kaisar Doyu saat itu dan kemudian menjadi binatang penjaga Sekte Void. Sander Ye berkata, masih hidup. Penguasa Qi mengangguk. Hidup. Saat dia mengatakan itu,
Dia melihat ke arah Sander Ye. Sander Ye merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Apakah menurutmu aku bisa mengalahkan mereka sekarang? Penguasa Qi mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Jangan khawatir. Mereka sedang dalam kondisi tidur nyenyak sekarang. Yang ingin aku katakan adalah alasan ular-ular itu mundur adalah karena mereka merasakan nafas kedua monster ini setelah mendekati area ini. Sander Ye melirik kedua monster itu, lalu berkata, dalam keadaan apa mereka selama hidup? Penguasa Qi berkata, level terendah adalah abadi langgeng. Mulut Sander Ye sedikit berkedut. Penguasa Qi tersenyum dan berkata, ayo pergi. Setelah itu, mereka berdua berjalan menuju gerbang gunung. Sander Ye mengikuti penguasa Qi ke gerbang gunung. Setelah melewati jalan yang berwarna biru, keduanya sampai di sebuah aula besar. Penguasa Qi melihat ke atas aula utama. Dan ada 3 karakter besar di plakat di atasnya. Penguasa Qi berjalan menuju aula utama. Aula utama sangat kosong. Tidak jauh dari mereka berdua. Ada sebuah kasur di sana. Duduk di kasur adalah seorang lelaki tua berjubah hijau. Lelaki tua itu berjanggut dan berambut putih. Memegang sabuk dewa. Sander Ye berkata, Kaisar Doyu. Penguasa Qi menggelengkan kepalanya. Tidak. Sander Ye sedikit bingung dan hendak bertanya lagi. Pada saat itu, lelaki Lua yang duduk bersila itu tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan. Sander Ye tiba-tiba menjadi waspada. Orang tua itu perlahan membuka matanya, yang sedikit linglung, tapi perlahan menjadi jelas. Setelah beberapa saat, dia menatap ke arah Sander Ye dan penguasa Qi, dan berkata dengan lembut, akhirnya, ada seseorang di sini. Penguasa Qi tersenyum dan berkata, siapa kamu? Orang tua itu berkata, Chen Osu, pemimpin generasi ke-6 dari Sekte Void. Penguasa Qi tersenyum dan berkata, apakah kamu sengaja menunggu di sini? Chen Osu mengangguk. Penguasa Qi melihat sekeliling dan kemudian berkata, kamu satu-satunya yang tersisa di Sekte Void sekarang. Chen Osu berkata dengan lembut, aku hanyalah jiwa virtual. Penguasa Qi sedikit mengernyit. Seberapa jaya Sekte Void saat ada Kaisar Doyu? Secara logika, tidak ada yang bisa menghancurkan kalian. Chen Osu tiba-tiba tertawa. Senyumnya agak mencela diri sendiri. Penguasa Qi meliriknya tapi tidak berkata apa-apa. Chen Osu tersenyum sejenak dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sander Ye tiba-tiba berkata dengan suara yang serius. Jangan bilang, Sekte Void Kartiti dihancurkan oleh Kaisar Doyu. Chen Osu memandang Sander Ye. Sedikit terkejut, melihat tatapan pihak lain. Wajah Sander Ye menjadi gelap. Itu tidak benar, kan? Penguasa Qi juga memandang Chen Osu dengan rasa ingin tahu. Chen Osu berkata dengan lembut, kita semua tertipu olehnya. Sander Ye dan penguasa Qi sama-sama sedikit bingung. Chen Osu mengangkat kepalanya dan melihat keluar aula. Dan berkata dengan tenang. Saat itu, ada banyak garis waktu di multi alam semesta. Pada saat itu, seseorang menciptakan metode latihan khusus yang dapat melanggar hukum waktu dan secara paksa memasuki garis waktu alam semesta lain dan kembali ke masa lalu untuk membantai orang. Apakah kalian tahu siapa yang menciptakan teknik kultivasi ini? Sander Ye berkata dengan suara yang serius. Jangan bilang itu Kaisar Doyu. Chen Osu melirik Sander Ye. Itu dia. Sander Ye sedikit mengernyit. Dia menciptakan teknik semacam ini, yang menyebabkan kekacauan di alam semesta. Dan akhirnya dia datang untuk mengintegrasikan garis waktu alam semesta. Disutradarai dan bertindak sendiri. Chen Osu mengangguk. Ya. Penguasa Qi di samping juga mengerutkan kening ketika mendengar ini. Apa tujuannya melakukan ini? Chen Osu hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Sander Ye dan penguasa Qi mengerutkan kening pada saat bersamaan. Keduanya perlahan berbalik dan melihat keluar aula. Di luar aula, terdengar suara langkah kaki. Di saat yang sama, terdengar suara tawa dari luar aula. Selamat datang di dunia multidimensi. Saat suara ini terdengar, seorang pria paruh baya perlahan datang. Dia mengenakan jubah putih bersih, dengan rambut panjang tergerai di bahunya, dan senyuman tipis di wajahnya. Ada rasa kebijaksanaan dan keuletan. Wajah Sander Ye menjadi gelap. Kaisar Doyu. Saat melihat Kaisar Doyu,
Wajah Chenosu tidak jauh dari situ tiba-tiba menjadi pucat. Mata Kaisar Doyu tertuju pada penguasa Qi dan tersenyum. Penguasa Qi, selamat datang. Penguasa Qi menatap Kaisar Doyu dengan ekspresi serius. Kaisar Doyu. Kaisar Doyu tersenyum. Lalu menatap Sander Ye. Dan berkata sambil tersenyum. 3 garis keturunan istimewa. Agak menarik. Sander Ye tidak berkata apa-apa. Diam-diam waspada. Kaisar Doyu tiba-tiba melihat Chenosu dan berkata sambil tersenyum. Chenosu, teruslah memberitahu mereka. Tidak apa-apa. Chenosu menatap Kaisar Doyu dan tidak berkata apa-apa. Senyuman Kaisar Doyu tetap sama. Katakan saja. Chenosu menatap Kaisar Doyu. Alasan kenapa dia menyebabkan kekacauan di semua garis waktu alam semesta pada awalnya. Dan kemudian mengintegrasikan semua garis waktu alam semesta. Adalah karena tujuan sebenarnya adalah untuk menyempurnakan seluruh multi alam semesta menjadi artefak waktu. Saat itu, karena Sekte Void mengetahui rahasianya dan tidak menyetujui perilakunya, akhirnya dihancurkan olehnya. Menyempurnakan seluruh multi alam semesta menjadi senjata waktu. Sander Ye memandang Kaisar Doyu. Sedikit terkejut. Kaisar Doyu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Chenosu, kamu mengatakan satu hal yang salah. Bukan seluruh multi alam semesta, tapi seluruh peradaban alam semesta yang diketahui. Chenosu menatap Kaisar Doyu. Kamu akan dihukum oleh Tuhan. Kaisar Doyu menggelengkan kepalanya. Jumlah Tao Langit yang sudah aku hancurkan juga ada 100.000. Atau 80.000. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Dan debu virtual berubah menjadi abu. Kaisar Doyu menoleh ke arah penguasa Qi dan tersenyum. Penguasa Qi, kamu cukup cakap. Kalau kamu mau mengikutiku, kamu bisa hidup. Tidak hanya itu, aku bisa mengajak kalian melihat alam semesta yang lebih luas di masa depan. Sebelum penguasa Qi dapat berbicara, dia tersenyum lagi. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Kamu hanya memiliki satu kesempatan. Penguasa Qi tiba-tiba menatap Sander Ye. Apa yang harus dilakukan? Kaisar Doyu tiba-tiba menoleh ke arah Sander Ye dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya aku juga sedikit terkejut. Karena orang ini tidak hanya memiliki 3 kekuatan garis keturunan khusus, tetapi juga memiliki sebab dan akibat yang tidak diketahui pada dirinya. Seseorang sedang melindungi dia. Pelindungnya sangat kuat. Biarpun dia lemah kalau dia mau menyerah. Aku bisa memberinya kesempatan ini. Penguasa Oi memandang Sander Ye. Bagaimana menurutmu? Sander Ye melirik Kaisar Doyu. Lalu berkata, aku akan memikirkannya. Kaisar Doyu tertawa. Taktik penundaan. Anak muda. Kamu begitu tenang dan santas, aku tahu kamu percaya Din. Sayangnya, kamu meremehkan kekuatan Ika. Aku tidak lagi terpengaruh sebab dan akibat. Termasuk kama waktu sudah tidak dapat mempengaruhi aku. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dengan lembut. Dengan gelombang seperti itu, mata Sander Ye tiba-tiba menyusut. Dan pada saat ini dia merasa seperti menghilang dan dunia ini. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di hadapannya. Bersambung.